Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sukardian. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Mercu Buana di kampus Meruja. Saya adalah seorang mahasiswa reguler 2, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Public Relation. Nah, sekarang saya ingin meliput suatu usaha industri yang sudah berjalan lebih dari 20 tahun, lebih tepatnya menuju ke umurnya yang ke-30 tahun. Nama bisnis yang akan saya liput adalah Kembang Sari. Kembang Sari ini dijalani dan dirintis oleh pasangan suami istri bernama Susanti dan suaminya yang bernama Chin Konpo. Jadi usaha ini memang punya orang Tionghoa. Jadi berikut liputan singkat untuk usahanya sendiri. Nah, seperti yang dilihat tadi, bahwa industri ini membuat banyak sekali jenis roti ya, karena produksi makanan berupa roti, jadi banyak sekali jenisnya. Roti ini mereka buat karena itu merupakan warisan turun temurun dari keluarganya. Maksudnya itu bakat untuk membuat rotinya, bukan usahanya, tapi bakat membuat rotinya. Jadi resepnya mereka buat sendiri. Setelah lebih dari 20 tahun mereka sudah berkali-kali mengubah resepnya, dan mereka sekarang masih dalam tahap untuk mengembangkan usahanya untuk lebih besar lagi dan lebih luas lagi. Nah, jadi berikut liputan untuk alat yang mereka gunakan. Jadi silakan tonton. Ini untuk alat-alat yang digunakan untuk produksinya seperti loyang rotinya, oven otomatis, dan menariknya mereka masih menggunakan oven manual di sini. Itu yang menariknya. Walaupun sudah ada oven otomatis, tapi mereka masih menggunakan oven manual. Lalu di sini ada gudangnya untuk menyimpan bahan seperti tepung. Nah, ini untuk lemari menaruh rotinya setelah dicetak dan menunggu untuk pengembangan rotinya. Ini mesin gilingnya untuk menghaluskan adonan. Nah, dan sekian untuk alat-alat yang digunakan untuk membuat rotinya. Seperti yang sudah dilihat tadi, alatnya menariknya walaupun mereka sudah menggunakan 2 oven otomatis, mereka masih menggunakan oven manual di sini. Jadi oven manual ini digunakan untuk membuat kematangan roti lebih stabil. Berikut adalah cuplikan sedikit video yang saya rekam untuk proses pemanggangannya.
brandnya Kembang Sari itu karena roti ini kembang, jadi dikasih kembang sari itu, tepung itu dari sari gandum. Kami merintis usaha ini setelah menikah. Waktu itu kami tinggal di Sambas, karena di Sambas itu pasarannya agak kurang, jadi kami pindah ke Sintang. Dari situlah kami mulai usaha kami mulai berkembang sampai sekarang ini. Rencana tahun depan usaha ini akan saya serahkan ke anak saya. Ia yang akan mengembangkan usaha ini selanjutnya. Nah, jadi setelah saya sedikit mewawancarai pemilik bisnis ini yaitu Ibu Susanti itu sendiri, di sini saya tahu bahwa bisnis ini sudah berjalan lebih dari 20 tahun, hampir menuju ke 30 tahun dan sudah terjadi banyak sekali perkembangan dalam usaha ini, contohnya seperti alat. Nah, dulu mereka memotong dengan pisau secara manual dan sekarang mereka sudah menggunakan mesin pemotong otomatis. Nah, jadi dan untuk proses penggilingannya mereka menggunakan alat giling, tapi tetap harus menggunakan tangan untuk mengerjakannya. Jadi alat giling ini saat saya tanya sudah berlangsung, maksudnya sudah ada sejak usaha ini baru dirintis. Jadi ini alat pertama yang mereka punya. Jadi sebelumnya mereka menggunakan tangan untuk menggilingnya supaya halus. Sekarang maksudnya setelah beberapa tahun mereka membeli alat giling itu. Nah, begitu. Sayangnya saya tidak bisa merekam proses produksinya pada pagi hari karena di dalam produksinya pada pagi hari berkaitan dengan resep. Jadi jika saya ingin meliputnya resep itu tidak terhindarkan karena mereka berkomunikasi terus-menerus tentang resep yang digunakan untuk membuat produk ini. Untuk karyawan sejauh ini mereka mengaku masih kesulitan untuk mencarinya. Bahkan karyawan mereka sekarang cuma satu dan mereka berdua dibantu oleh satu anaknya yang paling bungsu. Nah, untuk keuntungan sendiri mereka menolak untuk merincikannya, dan saya mencari informasi sedikit tentang keuntungan ini dan bertanya tentang perihal keluarganya seperti anaknya, dan saya menemukan fakta bahwa kedua anak mereka memiliki 4 orang anak. Anak kedua yang terakhir yaitu anak ketiga dan keempatnya sedang berkuliah. Nah, jadi menurut saya profit dari bisnis ini cukup besar ya untuk membiayai 2 orang berkuliah gitu. Dan kedua anak pertama dan keduanya juga sudah tamat SMA. Jadi ya keuntungannya pasti cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka dan mereka punya kendaraan yaitu 3 buah sepeda motor. Saya pikir ini cukup untuk menggambarkan keuntungan mereka sejauh ini. Nah, jadi demikian liputan dari saya. Bisnis ini memberi saya inspirasi bahwa sebuah usaha itu harus dijalankan dan ketekunan dan sabar dalam menghadapi masalah yang ada dalam bisnis. Jadi dan saya punya saran untuk bisnis ini setelah saya meliputnya baik dalam kamera ataupun tidak. Saya mempelajari bahwa pasar dari bisnis ini belum cukup luas karena rotinya itu dipasarkan hanya dalam skala kabupatennya saja, jadi belum keluar kabupaten. Walaupun cukup banyak yang diproduksi dan didistribusikan, namun tidak cukup luas. Oleh sebab itu saya memiliki saran lebih baik membuatnya lebih luas supaya brandnya lebih dikenal. Jadi produksinya tidak perlu terlalu banyak karena saya tanya ternyata produksi makanan ini karena sistemnya adalah menitip di toko, ternyata mereka seminggu sekali menariknya kembali dari toko stok yang sudah lama itu dan
saya lihat ternyata cukup banyak sisa rotinya, dan limbah roti ini dijalurkan untuk para peternak yang ingin membeli pakan untuk ternaknya. Nah, jadi menurut saya lebih baik pasarnya bisa diperluas begitu. Nah, jadi sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisnis kita bisa selalu lancar. Terima kasih.